presentasi, saya akan memberikan sebuah pantun terlebih dahulu. Mancing ikan di pinggir danau, dapatnya ikan kerapu. Sebelum presentasi dimulai, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Nopi Satria Praja SAMPD dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Merdeka Belajar. Kemerdekaan adalah satu kata yang tidak asing lagi yang sering dimaknai dengan kebebasan dalam arti yang sesungguhnya. Yang menjadi permasalahannya adalah masih banyak kita melihat upaya pengembangan di mana-mana, khususnya dalam pendidikan. Guru dan murid belum merasakan otonomi yang cukup untuk menentukan arah kebijaksanaan belajar dan mengajarnya, karena masih diatur dengan regulasi yang membuat rencana, proses pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan terkesan dibatasi dan mengikat. Dan tidak jarang pula kita melihat dengan aturan jam pelajaran yang harus dipenuhi, membuat guru dan siswa tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Sementara, kesejahteraan belum juga sesuai dengan tuntutan yang begitu tinggi yang dipersyaratkan oleh pihak yang membuat kebijakan. Misalnya, harus melengkapi semua perangkat pembelajaran seperti membuat karya ilmiah, kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi bagi dosen dengan mempersyaratkan harus mempublikasikan artikel ke jurnal Scopus. Komponen pendidikan juga merupakan satu kesatuan yang harus saling berkontribusi dan harus saling mendorong atau membantu. Karena bagaimanapun juga tugas pendidikan adalah bagian dari pengaplikasian fungsi sosial. Dengan demikian, Kemendikbud meluncurkan satu kebijakan, yaitu kebijakan program Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar menjadi salah satu program inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem, yang ingin menciptakan suasana belajar yang bahagia dan suasana belajar yang happy. Program Merdeka Belajar ini dilahirkan dan dilatar belakangi dari banyaknya keluhan di sistem pendidikan. Salah satu keluhannya yaitu soalnya banyaknya peserta didik yang dipatok oleh nilai-nilai tertentu. Nah, apa sih Merdeka Belajar ini? Pastinya teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan kata Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir, terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru terlebih dahulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di peserta didik. Adapun tujuan dari Merdeka Belajar ini ialah agar para guru peserta didik bisa mendapat suasana yang bahagia. Merdeka Belajar ini merupakan proses pendidikan yang harus menciptakan suasana-suasana yang membahagiakan. Bahagia buat siapa? Ya tentunya bahagia buat para guru dan bahagia buat para peserta didiknya. Program Merdeka Belajar menurut Kemendikbud akan menjadi arah pembelajaran ke depannya yang fokus pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana arahan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, dijelaskan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, yaitu Bapak Ade Erlangga. Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia dan suasana belajar yang happy, agar peserta didik dalam melakukan proses pembelajarannya pun tidak akan merasa bosan. Program Merdeka Belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Konsepnya mengembalikan kepada esensi undang-undang kita untuk memberikan kemerdekaan sekolah, menginterpretasi kompetensi-kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka sendiri, seperti disampaikan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan.
Konsep Merdeka Belajar juga sebagai upaya untuk menciptakan suatu lingkungan belajar yang bebas untuk berekspresi, bebas dari berbagai hambatan, terutama tekanan psikologis. Bagi guru, dengan memiliki kebebasan tersebut, lebih fokus untuk memaksimalkan pada pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Namun, tetap dalam rambu kaidah kurikulum yang ada. Sedangkan bagi siswa yaitu bebas untuk berekspresi selama menempuh proses pembelajaran di sekolah, namun tetap mengikuti kaidah aturan di sekolahnya. Siswa bisa menjadi lebih mandiri, bisa lebih banyak belajar untuk mendapatkan suatu kepandaian. Dan hasil dari proses pembelajaran tersebut, siswa berubah secara pengetahuan, pemahaman, sikap, maupun karakter, tingkah laku, keterampilan, dan daya reaksinya. Ini merupakan sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam tujuan keterampilan dan daya reaksinya sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam tujuan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, yakni untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal lain yang menariknya lagi bahwa semangat program belajar merdeka ini ternyata jika dihubungkan dengan gagasan pemikiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, menunjukkan adanya benang merah keterkaitan. Di antaranya, yang pertama itu ialah di antara salah satu dari 5 dasar pendidikan mengajarkan kita untuk selalu menjunjung tinggi kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan diri harus diartikan disiplin atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun hidup sebagai anggota masyarakat. Nah, kemerdekaan harus juga menjadi dasar untuk mengembangkan pribadi yang kuat dan selaras dengan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga itu ialah implementasinya dalam hal pendidikan dan pengajaran, bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia. Sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, ternyata banyak hal tentang dasar-dasar pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan kondisi modern, termasuk konsep merdeka belajar ini dilihat dari maksud, tujuan, isi, dan teorinya. Pada program Merdeka Belajar ini, ada 4 pokok kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia, yaitu yang pertama itu ada ujian nasional atau UN. Nah, UN ini akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik. Nah, berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan atau UN pada terdahulu, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Dan hasilnya diharapkan akan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Sebelum peserta didik tersebut menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua itu ialah ada ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Nah, USBN ini akan diserahkan ke pihak sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan berbagai penilaian seperti portofolio, karya tulis, maupun bentuk penugasan lainnya. Dan yang ketiga itu ialah penyederhanaan RPP. Nah, menurut Bapak Nadiem,
RPP sekarang cukup hanya dibuat satu lembar saja atau satu halaman saja. Melalui penyederhanaan ini diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasinya dapat dialihkan kepada kegiatan belajar dan dalam peningkatan kompetensinya. Selanjutnya yang keempat ialah ada PPDB. Dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi ini diperluas, tetapi tidak termasuk daerah 3T, yaitu terdepan, tertinggal, dan terluar. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB ini. Sedangkan penerima dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan daerah zonasi tersebut. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa Merdeka Belajar adalah kebebasan mutlak yang dimiliki oleh setiap warga belajar dalam artian yang hakiki. Istilah ini berasal dari banyak fenomena yang terjadi di negara kita, seperti fungsi dan tugas-tugas guru dan siswa yang begitu banyak, sehingga mengabaikan fungsi pokoknya karena kurang fokus lagi. Banyak lagi persoalan lain yang secara nyata kita menyaksikan dan menilai telah terjadi kolonialisme dalam pendidikan. Untuk itu pemerintah mencanangkan program Merdeka Belajar. Nah, kemerdekaan belajar juga saat ini menjadi salah satu solusi konkret guna mengatasi permasalahan pendidikan yang begitu komplit. Oleh karena itu, mari kita jadikan kebijakan program Merdeka Belajar ini sebagai tonggak bagi majunya pendidikan di Indonesia, sekaligus bagi majunya bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang unggul di berbagai bidang, terkhusus dalam bidang pendidikan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.